Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Anggraini dengan NIM 190161914. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar psikolinguistik, yaitu gangguan dalam berbahasa. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Pada pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, konsep gangguan bahasa. Yang kedua, jenis gangguan berbahasa. Ketiga, penanganan dalam berbahasa. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu gangguan bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Berbahasa merupakan proses mengomunikasikan bahasa tersebut. Proses berbahasa sendiri memerlukan pikiran dan perasaan yang dilakukan oleh otak manusia untuk menghasilkan kata-kata atau kalimat. Alat bicara yang baik akan mempermudah berbahasa dengan baik. Namun, mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik produktif maupun reseptif. Inilah yang disebut dengan gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa tersebut sebenarnya akan sangat mempengaruhi proses berkomunikasi dan berbahasa. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan adanya gangguan berbahasa. Yang pertama, gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat 2 kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme bicara yang berimplikasi pada gangguan organik, dan yang kedua, gangguan berbicara psikogenik. Yang A, gangguan mekanisme berbicara. Proses berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau percakapan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru. Maka gangguan berbicara berdasarkan mekanismenya ini dapat dirinci menjadi gangguan berbicara disebabkan kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pada pita suara, laringal, pada lidah lingual, pada rongga mulut dan kerongkongan atau resonantal. Yang 1. Gangguan akibat faktor pulmonal. Gangguan ini dialami oleh para penderita paru-paru. Pada penderita penyakit paru-paru ini, kekuatan bernafasnya sangat kurang, sehingga bicaranya diwarnai oleh nada yang menonton, volume suara kecil dan terputus-putus. 2. Gangguan akibat faktor laringal. Gangguan pada pita suara sehingga suara menjadi serak atau hilang sama sekali. Gangguan akibat faktor lingual. Lidah yang terluka akan terasa perih jika digerakkan. Untuk mencegah timbulnya rasa pedih, aktivitas lidah dikurangi. Dalam keadaan ini, maka pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak sempurna. 4. Gangguan akibat faktor resonansi menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau. Gangguan berbicara psikogenik. Gangguan ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai gangguan berbicara. Mungkin lebih tepatnya disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Modalitas mental yang tertangkap oleh cara berbicara sebagian besar ditentukan oleh nada, intonasi, dan intensitas suara, lafal, dan pilihan kata. Ujaran yang berirama lancar atau tersendat-sendat dapat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Gangguan ini antara lain: yang A, berbicara manja. Disebut berbicara manja karena cara bicaranya seperti anak kecil, jadi ada kesan anak atau orang yang melakukannya meminta perhatian untuk dimanja. Yang kedua, berbicara kemayu. Berbicara kemayu berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Jika seorang pria bersifat atau bertingkah laku kemayu,
jelas sekali gambaran yang dimaksudkan oleh istilah tersebut. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menonjol atau lemah gemulai. Yang ketiga, berbicara gagap. Gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti lalu mengulang-ulang suku kata. Yang keempat, berbicara lata. Lata sering disamakan dengan ekolala, yaitu perbuatan membeo atau menirukan apa yang dikatakan orang lain. Tetapi sebenarnya lata adalah suatu sindrom yang terdiri atas curah verbal reseptif yang bersifat jorok atau koprolalah dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Yang kedua, gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Anak-anak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang normal akan dapat mendengar kata-kata melalui telinganya dengan baik dan juga akan dapat menirukan kata-kata itu. Untuk dapat berbahasa diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Ini berarti daerah broca atau gudang tempat menyimpan sandi ekspresi kata-kata dalam otak harus berfungsi dengan baik. Kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya gangguan bahasa yang disebut afasia. Berikut adalah jenis-jenis afasia. Yang pertama, afasia motorik kortikal adalah hilangnya kemampuan untuk mengatakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Penderitaannya masih mengerti bahasa lisan dan tulisan, namun ekspresi verbal tidak bisa sama sekali. 2. Afasia motorik subkortal terjadi karena kerusakan bagian bawah broca. Penderitanya tidak dapat mengeluarkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan, tetapi masih bisa berekspresi verbal dengan membeo. Yang ketiga, afasia motorik transkortikal terjadi karena hubungan langsung antara pengertian dan ekspresi bahasa yang terganggu. Penderita dapat mengutarakan perkataan namun hanya singkat dalam perkataan substitusinya. Yang keempat, afasia sensorik. Kerusakan karenanya dapat menyebabkan bukan saja pengertian dari apa yang didengar terganggu, tetapi juga pengertian dari apa yang dilihat ikut terganggu. Dan yang ketiga, penanganan gangguan berbahasa dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, satu, metode komunikasi representatif, dan yang kedua dengan terapi penunjang. Metode komunikasi representatif, metode ini terkait dengan cara efektif komunikasi dengan menyandang gangguan berbahasa. Lebih lanjut, hal ini berimplikasi pada pendidikan bagi anak penyandang gangguan berkomunikasi. Permasalahan berkomunikasi harus dipahami secara mendasar sebelum ditentukan program pengentasan kesulitan berkomunikasi yang dialami. Kebanyakan dari permasalahan berbicara lebih banyak berkisar pada masalah tumbuh kembang daripada masalah fisiologis. Pada awalnya, anak dengan gangguan berkomunikasi mendapat terapi bahasa hanya di kelas khusus. Namun, dewasa ini terjadi karena tren menyekolahkan pada sekolah umum atau yang disebut dengan pendidikan inklusi, kecuali pada penyandang gangguan berkomunikasi parah yang membutuhkan terapi individu. Pendidikan inklusi akan maksimal apabila terjalin kerjasama antara guru, terapis wicara, dokter yang menangani anak tersebut dan orang tua. Adapun anak dengan gangguan pendengaran konduktif dibutuhkan alat bantu dengar. Apabila gangguan pendengarnya lebih kompleks secara konsisten, perlu dilatihkan menggunakan bahasa isyarat atau eja jari, atau menggunakan keduanya dengan artikulasi perkataan sederhana sesuai contoh. Hal inilah yang disebut dengan komunikasi total yang masih menjadi cara berkomunikasi terbaik. Pendidikan inklusi sebaiknya memberikan pelayanan yang mendukung anak, misalnya dengan menggunakan media visual seperti film dengan tulisan yang mendeskripsikan perkataan
atau bahan dengan tulisan yang mendeskripsikan perkataan dan bahan dengan tulisan yang mendeskripsikan perkataan dan bahan bacaan dengan kosakata sederhana. Yang kedua, terapi penunjang. Beberapa terapi penunjang proses penanganan gangguan berbahasa dan bicara. Salah satunya yaitu egoterapi. Egoterapi adalah terapi gerak dan sensoris yang lebih ditujukan untuk melatih jika anak mengalami masalah dalam pengucapan yang disebabkan karena gangguan pada motorik dasar indera terlalu sensitif, serta gangguan fisik lainnya. Tujuannya untuk mengatasi aspek gangguan secara spesifik yang dibutuhkan dalam mendukung perbaikan bahasa dan bicara. Auditory integration training termasuk dalam terapi penunjang melalui piranti musik. Beberapa orang tua melaporkan keberhasilan terapi ini yang ditujukan dengan kemajuan anak dalam memproses informasi auditori. Terapi ini dirancang oleh Dr. Guy Bérard yang mendalami bagaimana otot dan syaraf telinga mempengaruhi kerja otak dan organ keseimbangan sebagai struktur yang saling melengkapi. Ketika sistem telinga menerima pesan tetapi tidak diproses ke otak, sebagaimana seharusnya sebagai akibatnya individu menjadi terlalu peka terhadap frekuensi tertentu dan masalah dalam mengatur suaranya sendiri. Aid dalam menggunakan musik untuk melatih otot telinga berefleksi dan meningkatkan kemampuan otak untuk menyaring suara yang masuk. Baiklah, demikian penjelasan tentang gangguan berbahasa dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.